Bayangkan, seorang anak lahir ke dunia, tapi namanya tak tercatat di akta kelahiran bersama ayahnya. Ia tumbuh tanpa kepastian hak waris, tanpa jaminan hukum, hanya karena satu hal. Ia lahir dari pernikahan siri. Apakah ia anak yang sah? Bagaimana Islam memandang nasibnya? Inilah kenyataan yang dialami oleh ribuan anak di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas realita kehidupan dari sudut pandang Islam. Hari ini kita akan membahas topik yang sering disalahpahami, nasib anak yang lahir dari pernikahan siri. Kita akan kupas tuntas secara hukum Islam dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Tonton sampai akhir, karena ini bisa membuka wawasan dan menyelamatkan masa depan generasi kita. Pertama, apa itu pernikahan siri? Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam. Ada wali, ada dua saksi, ada ijab kabul, tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara. Secara hukum Islam, pernikahan ini sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun karena tidak tercatat, maka secara hukum negara, pernikahan ini dianggap tidak ada, dan disinilah masalah mulai muncul, terutama bagi anak. Kedua, status anak siri dalam pandangan Islam. Dalam Islam, anak yang lahir dari pernikahan siri yang sah secara agama adalah anak yang sah juga secara syar'i. Ia tetap diakui sebagai anak dari ayah dan ibu biologisnya, berhak mendapatkan nafkah dan kasih sayang ayah, dan bisa mewarisi harta ayahnya sesuai hukum waris Islam. Rasulullah SAW bersabda, anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang yakni suami, dan bagi pezina adalah batu hukuman. Etar, Bukhari dan Muslim. Artinya selama ada pernikahan yang sah, meskipun siri, maka anak tersebut bukan anak zina. Ketiga, tantangan hukum negara, akta kelahiran dan legalitas. Sayangnya, karena tidak ada pencatatan negara, anak ini tidak bisa otomatis mencantumkan nama ayah di akta kelahiran. Dampaknya, tidak bisa mengurus dokumen secara normal, sulit mengakses hak waris secara hukum negara, rentan terhadap diskriminasi sosial dan hukum. Solusinya, harus ada isbat nikah, yaitu proses pengesahan pernikahan siri melalui pengadilan agama, agar negara mengakui status pernikahan dan anak. Keempat, nasib anak tanpa perlindungan hukum, tanpa pencatatan dan pengakuan hukum. Anak-anak ini bisa tumbuh tanpa kejelasan status. Mereka sering merasa tak diakui, bahkan mengalami trauma psikologis, padahal mereka tidak bersalah. Yang salah adalah sistem dan keputusan orang dewasa yang tidak memikirkan dampak jangka panjang. Inilah sebabnya Islam mendorong agar pernikahan dilakukan secara transparan, terbuka, dan dicatatkan. Kelima, hukum mencatatkan nikah dalam Islam. Sebagian orang menganggap mencatatkan nikah ke negara itu bidah. Padahal, tidak. Pencatatan nikah adalah bentuk tanfizul hukum, atau menjalankan perintah untuk menjaga maslahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu mengadakan suatu transaksi, tulislah QS Al-Baqarah 282. Ayat ini juga berlaku umum, termasuk pernikahan. Maka, mencatatkan nikah adalah bagian dari ikhtiar menjaga hak anak dan pasangan. Keenam, kesimpulan, lindungi anak, jangan abaikan hukum. Kesimpulannya, anak hasil nikah siri adalah sah secara agama, tapi berisiko secara hukum dan sosial jika tidak dicatat. Oleh karena itu, lakukan isbat nikah agar anak terlindungi secara syar'i dan hukum negara. Ingat, Islam hadir membawa keadilan dan perlindungan, bukan penderitaan. Semoga video ini memberi pencerahan bagi kita semua. Lindungi anak-anak dari kesulitan hukum yang tidak perlu. Like, komen jika kamu punya pengalaman atau pandangan, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربكما تكذبان